Shalom semua. Di hari yang damai sejahtera selalu ada damai yang baru yang berharap sama Bapa. Sekarang saya mau sharing lagi dari Mazmur 66 ayat 2 sampai 3. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Jadi di sini dibukakan, pujian seperti apa sih yang memuliakan Tuhan? Apakah hanya sebatas memuji atau menyanjung dalam bentuk seruan atau melodi lagu yang indah? Tapi di ayat ini lebih dalam dipaparkan, yaitu di ayat yang berikutnya yang dikatakan, katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Jadi dari ayat berikutnya ini diberitahu bahwa kita memuji Tuhan itu berdasarkan karakternya Tuhan, berdasarkan hasil kerjanya Tuhan. Bukan kita memuji Tuhan hanya ketika janji atau mujizatnya kita alami dulu di hidup kita. Memuji Tuhan bukan berdasarkan pada apa yang bisa kita terima, yang bisa kita saksikan, yang menyenangkan daging kita, yang menyenangkan mata jasmani kita, atas apa yang Tuhan bisa berikan buat kita. No, itu bukan memuji, tapi puas secara kedagingan jatuhnya. Makanya dikatakan di sini, memuji Tuhan yang sebenarnya berarti mengakui segala yang dari Tuhan adalah yang terbaik. Yang dari Tuhan apa? Perintahnya tentang jangan membunuh, jangan mengingini milik sesamamu, hormatilah ayah dan ibumu. Itu adalah perintah Tuhan yang harus kita puji. Tidak selamanya perintah Tuhan itu enak buat daging. Banyak malah yang menyesah daging kita, menghalangi, seolah-olah menghalangi kita untuk pengen jadi diri sendiri, untuk pengen sesuai pikiran kita sendiri. Kalau kita lihat secara negatif, itulah dasar tidak sungguh-sungguh memuji Tuhan jatuhnya, tapi memuji apa yang diri kita mau. Hati-hati banget kita berdoa yang indah, berseru yang indah, bernyanyi melodi rohani yang indah, tapi hidup kita sendiri tidak mau kagum dan tidak mau melakukan apa perintah Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sama aja omong kosong selama ini kita bilang kita memuji Tuhan. Karena di sini dikatakan memuji Tuhan, mengakui kebesarannya, mengakui karakternya, mengakui hasil kerjanya. Jadi biarlah benar-benar kita ditegur dari firman ini. Ayo kita benahi lagi hidup kita, prinsip hidup kita. Berseru terus melalui doa, menyanyikan lagu rohani itu baik. Tapi wujud memuji Tuhan dikatakan di sini. Ya kalau kita mengikuti kebenarannya, mengikuti perintahnya. Bukan saat Tuhan mengikuti mau kita baru kita memuji Tuhan, baru kita bersyukur. No. Jadi benar-benar Tuhan ubahkan
pemahaman di sini. Memuji artinya taat pada kehendak Tuhan. Memuji artinya mau meneladani apa yang Tuhan terapkan, baik melalui firman-Nya, baik ketika dia hidup di bumi 3,5 tahun. Itulah yang kita puji dari Tuhan. Prinsipnya Tuhan, kebenarannya Tuhan, kesukaannya Tuhan, itulah yang kita puji. Bukan apa yang Tuhan kasih, bukan ketika hidup kita nyaman-nyaman aja. Itu namanya bukan memuji, tapi merasa seolah-olah hanya memuji, padahal merasa yang penting aman-aman aja deh hidup. Teguran juga buat saya di situ. Sangat tidak gampang mengaplikasikan semua kebenaran firman dalam kehidupan sehari-hari. Benar-benar melawan keinginan hati, keinginan pikiran dengan keinginan Tuhan. Sangat tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Tapi biarlah ini tamparan buat kita. Kalau pujian yang Tuhan mau dari hidup kita, ketika kita mencintai kehendak-Nya, ketika kita kagum akan setiap pengorbanannya yang dahsyat untuk semuanya, bukan atas apa yang bisa kita terima. Harta terbesar yang kita terima adalah keselamatan dari Tuhan. Itu lebih daripada harta apapun. Kalau kita binasa, apa gunanya kita memiliki segalanya? Terima Tuhan dalam hidup kita. Itulah anugerah terbesar, bukan? Sekarang bagian kita meresponi Tuhan dengan mengikuti, meneladani, melakukan apa yang Tuhan mau. Dan itulah pujian yang ada isinya di penglihatan dan pendengaran Tuhan. Bukan hanya melalui suara ketika kita memuji, atau kita bersyukur saat apa yang kita mau terjadi. Belum tentu sungguh-sungguh memuji. Amin. Dan lebih dalam lagi, kalau kita mengakui Tuhan di hidup kita, apapun yang kita alami, itu terbaik karena ada Tuhan di hidup kita. Jangan pernah melihat dengan kacamata kita sendiri, karena kacamata kita bisa salah, tapi kacamata Tuhan gak pernah salah. Amin. Lalu kembali lagi ke ayat 3. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Jadi dikatakan di sini, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Musuh Tuhan saja, si jahat, si iblis, tunduk. Walaupun tunduknya untuk menjilat bisa. Sudah pasti, si jahat untuk menjilat. Tetapi betapa sangat disayangkan kita sendiri, anak-anak yang dikasihinya, jika tidak tetap tunduk pada Tuhan, pada kehendak-Nya, pada kebenaran firman-Nya. Betapa sia-sia kan hidup ini. Iblis saja tunduk walaupun niatnya udang di balik bakwan. Tapi betapa seringkali mulut kita bilang tunduk, tapi belum tentu hati, belum tentu respon kita sebenarnya tunduk pada kebenaran firman.
Saat Tuhan bilang, ampuni musuhmu, kasihi musuhmu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, hormatilah ayah dan ibumu, jangan mengingini milik sesamamu. Sering sekali kita mengkotak-kotakkan seakan-akan kebenaran firman hanya kita ingat ketika kita dalam komunitas rohani aja, saat mungkin persekutuan rohani, ibadah di rumah Tuhan. Saat itu kita langsung ingat semua kebenarannya. Tapi ketika kita di pekerjaan, di keseharian kita, di rumah, di sosial, betapa sering sekali kita menjalankan prinsip atau kebiasaan yang dari kecil mungkin, atau berdasarkan pemahaman sendiri, intelektual sendiri, sama artinya nggak tunduk, mengesampingkan, tidak menjadi makanan sehari-hari, tidak menjadi prinsip hidup kebenaran firman. Sama aja kita nggak tunduk, tapi nanduk. Lebih jijik dari si iblis jatuhnya. Si iblis saja dia tahu harus tunduk, walaupun niatnya bulus. Tapi kalau kita udah nggak selalu tunduk, niat seolah-olah cinta Tuhan, tapi nggak tunduk juga. Biarlah melalui kebenaran ini kita benar-benar diubahkan. Jangan mau kita kalah dengan si jahat yang tahu tunduk di hadapan Tuhan. Demikian juga kita, tetap tunduk. Tunduk bukan berarti bersujud secara fisik. Itu mah nggak jadi patokan. Sampai terlentang mencium tanah pun itu nggak menjadi patokan. Tapi yang menjadi patokan adalah kalau kita tunduk mengikuti, bahkan melakukan kebenarannya. Mungkin pernah gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, lakukan lagi. Kita nggak boleh berhenti selama-lamanya. Biarlah mendarah daging di hidup kita. Hati yang tunduk, pikiran yang tunduk, jiwa yang tunduk, roh yang tunduk, fisik yang tunduk menurut kebenaran Tuhan. Kita semua sebenarnya udah tahu banyak tentang kebenaran, tapi mungkin belum sangat banyak melakukan kebenaran. Biarlah Bapa kita yang baik berikan kita kekuatan dan kerelaan hati untuk sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti, tunduk dan tunduk setiap saat pada kehendak Tuhan. Tetap semangat ya kita. Amin. Ayat 5. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Jadi dibukakan di sini. Kenapa dikatakan pergi? Bukan hanya melihat saja semua pekerjaan dan kebesaran Tuhan. Karena pergi bisa berarti itu pasti pergi itu kan berpindah dari satu titik ke titik yang satu, berarti ada pergi, berarti ada bergerak, berpindah. Jadi bisa diartikan lebih dalam. Di dalam Tuhan kita juga memiliki andil, harus memiliki respon, bukan pasif. Kita harus merespon dengan menghampiri, mendekat, bahkan melakukan apa yang Tuhan mau. Itu makanya Tuhan bilang pergi melakukan yang Tuhan mau. Sehingga setelah kita melakukan kebenarannya, kita melihat kebesarannya,
melalui hidup kita. Amin. Menjadi pelaku firman ini ngeri-ngeri sedap memang. Seperti judul film yang lagi booming, ngeri-ngeri sedap. Kadang bisa maju kena, mundur kena. Maju melakukan kebenaran bisa jadi dicibiri atau ditolak, atau bisa jadi salah di hadapan orang. Tapi kalau mundur kena, ya Tuhan juga gak seneng. Kalau kita mundur ya kena juga. Jadi perjuangan kita setiap hari bukan hanya menjadi pendengar, tapi pelaku firman, pelaku kebenaran. Makanya Tuhan bilang pergi. Bukan maksudnya Tuhan mengusir kita dari hidup. Bukan berarti Tuhan mengusir kita dari lingkaran kasih karunia Tuhan. No. Pergi berarti ayo responi kebenarannya. Ayo lakukan tindakan atas kebenarannya. Amin. Tetap semangat ya kita ya. Kita harus bergerak. Kita harus mau setiap hari menghampiri Tuhan dan kebenarannya. Bukan menghampiri Tuhan kalau kita ada maunya aja, kalau ada pokok doa aja. No, kita menghampiri Tuhan. Kita bergerak melakukan kehendak-Nya. Karena Tuhan mau kita pergi, kita bertindak, kita melakukan apa yang Tuhan mau. Roh Kuduslah yang mengubahkan hati pikiran kita, termasuk saya juga di sini tertegur, supaya melakukan. Pergi melakukan. Amin. Lalu di ayat 10, sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Ayat 11, Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Jadi bisa dibukakan di sini, kita nggak usah kaget. Setiap orang ada masa-masanya, ada kelas-kelas pemurniannya. Dan namanya dimurnikan pasti gak enak secara segala sesuatu. Secara daging, secara kesenangan, gak ada enak-enaknya kalau lagi diuji, lagi dimurnikan. Tapi tetap prinsipnya selama kita terus berpegang sama Tuhan, Tuhan pasti mampukan kita. Karena kita memang diciptakan lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang atas setiap tantangan, atas setiap ujian, atas setiap pergumulan, atas setiap himpitan, atas segala kelas-kelas pemurnian di hidup ini. Amin. Karena jelas akhir dari ujian, kalau lolos, adalah kejuaraan. Hasil akhir dari pemurnian, ibarat perak, ibarat emas, akan menjadi berharga. Amin. Karena di ayat 11 dikatakan, Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Serem ya, kalau melihat secara manusia, kok jahat banget Tuhan. Mengenakan beban pada pinggang berarti jadi susah bergerak karena berat pinggang kita, susah buat lari. Padahal Tuhan tadi bilang pergi, sekarang dikasih beban di pinggang. Bisa berarti beban di pinggang adalah ada pagar firman yang membuat kita terbeban untuk tidak melakukan dosa. Ada pagar kebenaran untuk membuat
pinggang kita, hidup kita, jasmani kita tidak jatuh ke dalam dosa. Dan ketika pinggang kita terus diikat sama kebenaran firman, hidup kita terus dibatasi untuk tidak menyimpang dari firman, pasti kelak kita menjadi pribadi yang lebih baik, terpancar seperti firman yang terus mengikat kita. Seperti ada dikatakan, apa yang dari dalam terpancar keluar. Dalamnya kita apa sih? Apakah keegoisan, dendam, kemarahan? Makanya terpancar juga nanti, cepat atau lambat. Tapi kalau dalamnya kita adalah cahaya firman Tuhan yang kita izinkan mengikat hidup kita, cepat atau lambat terpancar pasti prinsip-prinsip kebenaran itu dari prinsip hidup kita. Pelan tapi pasti. Amin. Jadi kita gak usah takut untuk terus ada proses, ada pemurnian, ada ujian. Tidak enak dan tidak kita harapkan. Tidak ada manusia yang pengen merasa sakit sebenarnya. Emang ada manusia yang pengen dicubit terus tiap hari? Gak ada. Apalagi yang lebih-lebih lagi. Tapi ini uniknya. Inilah uniknya bagaimana Tuhan membuat kita berkilau, berharga ketika kita harus mau dimurnikan dari setiap hal-hal gak benar dari hidup kita, dibersihkan, disterilkan hidup kita dulu, hati kita dulu disterilkan. Supaya hanya kebenaran firman yang bertahta di hati kita, sehingga pelan tapi pasti terpancar dari hidup kita. Amin. Jadi ayo kita tetap naik kelas di dalam iman, naik kelas di dalam kebenaran, naik kelas di dalam firman, naik kelas di dalam memuji, menyembah Tuhan. Amin. Jadi gak usah kaget lah ya kita. Selalu ada masa-masanya tiap orang dirindukan Tuhan untuk naik kelas. Sebelum naik kelas ya ujian dulu. Ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi dibukakan di sini seruan, pengharapan atau doa atau komunikasi yang niatnya gak tulus atau tidak menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan pun jijik mendengarnya, geli mendengarnya. Tuhan gak mau mendengar, Tuhan gak mau mengabulkannya. Tuhan tidak mau turut campur untuk mendatangkan kebaikan pada niat hati yang tidak baik. Amin. Jadi hati-hati banget kita dalam berucap dari pikiran maupun hati kita. Ketika pun sempat keseleo perkataan kita, ayo langsung keluarkan perkataan iman. Jangan sampai niat hati kita itu yang kita lihat di secara jasmani mungkin gelap, tapi jangan sampai hati, pikiran, perkataan kita mengaminkan kegelapan yang terlihat itu, yang gak enak itu apapun bentuknya. Tetap seperti di firman-Nya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Tetap respon kita menjaga hidup kita, hati kita, mental iman kita jangan dilunturkan sama
kenyataan apa yang terlihat saat ini. Apapun yang boleh terlihat, terlihatlah, tapi tetap prinsipnya selalu ada damai dan ada alasan untuk bersyukur karena ada Tuhan di hidup kita. Bukan karena yang kita lihat pelangi atau indah baru kita bersyukur. Apapun yang terlihat yang sedang terjadi, respon kita harus tetap positif, menguatkan iman kita, menguatkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Jangan kita rendahkan, jangan kita turun tahtakan berharganya Tuhan di hidup dan hati kita dengan segala kegelapan, kemustahilan, dengan segala kenyataan yang sedang tidak baik-baik saja yang terjadi. Tapi biarlah tubuh, jiwa, dan roh kita itu bergerak, itu berfungsi, itu memancarkan sesuai prinsip firman. Amin. Mari tetap hidup di dalam firman, mari tetap meminta kekuatan dari Tuhan untuk kita tetap di dalam firman, dan segala yang terbaik sudah menjadi bagian setiap anak-anak yang bersuka selalu karena Tuhan di hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.